Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya dimanapun kita berada saat kita mendengarkan renungan audio ini, semoga kita tetap di dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan daripada firman Tuhan untuk hari ini, saya mau mengajak saudara pendengar untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu yang baik untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, supaya dapat menyatakan isi hati Tuhan kepada siapapun yang akan mendengar. Berkati juga setiap mereka yang akan mendengar perkongsian audio ini, agar mereka dapat dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama satu firman Tuhan yang terambil daripada Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sehingga 27. Sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat ke-23 sehingga 27, firman Tuhan berbunyi demikian di bawah tajuk Yesus meneduhkan ribut. Yesus menaiki sebuah perahu dan pengikut-pengikutnya pergi bersama-sama Dia. Tiba-tiba ribut membadai dan melanda tasik itu sehingga ombak memenuhi perahu. Tetapi Yesus sedang tidur. Oleh itu pengikut-pengikutnya pergi kepadanya lalu membangunkan Dia. Mereka berkata, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami hampir mati." Yesus menjawab, "Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya kepadaku?" Lalu Yesus bangun dan menengking angin dan ombak itu. Dengan segera tasik itu menjadi tenang sekali. Para pengikut Yesus heran. Mereka berkata, "Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. Orang apakah Dia ini?" Kata firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berkongsi satu tema yang sangat sederhana untuk kita pelajari bersama, yaitu jangan takut. Saudara, masalah dan penderitaan hidup yang berat seringkali membuat ramai orang yang menjadi takut, bahkan menjadi sangat takut untuk menghadapinya. Saya sempat melihat beberapa orang yang menjadi panik ketika mengalami masalah yang berat di dalam kehidupannya, lalu meninggalkan dan melupakan Tuhan untuk mencari jalan penyelesaian yang pintas, tetapi akhirnya buntu karena tidak menemukan jawaban dari pergumulan hidupnya. Saya juga sempat membaca beberapa keratan akhbar yang melaporkan tentang kematian yang disebabkan oleh ketakutan yang tidak dapat dikawal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang membuat murid-murid Yesus sempat menjadi takut pada waktu itu. Ketika mereka berada di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu yang mereka naiki ditimbus gelombang. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Apa yang terjadi? Murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan membangunkan Dia. Dan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu Yesus mengherdik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi sangat teduh sekali. Saudara, peristiwa itu membuat mereka menjadi sangat heran. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, pasti kita juga akan mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita
akan memikul salib penderitaan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, di tengah pergumulan hidup inilah Tuhan mengajar kita supaya jangan takut, karena ada Tuhan yang selalu setia dan sanggup untuk meredahkan pergumulan hidup kita, seperti mana Yesus meredahkan angin dan danau pada waktu itu. Saudara tahu apa yang membuat masalah dan pergumulan kita menjadi semakin berat? Karena kita kurang percaya bahwa Yesus mampu menolong kita. Dan itulah yang seringkali membuat kita semakin takut dan khawatir akan hidup kita. Jadi mulai hari ini, mari kita belajar untuk lebih percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Seberat apapun masalah kita, datanglah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan mampu menolong kita. Kalau Tuhan mampu meredahkan angin dan ribut pada waktu itu, pasti Tuhan juga mampu untuk meredahkan pergumulan di dalam kehidupan kita. Semoga perkongsian ini dapat menguatkan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami pelajari bersama pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tidak takut berdepan dengan apapun pergumulan di dalam hidup kami. Karena ada Tuhan yang selalu peduli akan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.